Banjir rob menerjang permukiman di Lampung Selatan. Tidak hanya rumah, fasilitas umum pun terendam air hingga 1 meter. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kecamatan Seragi, Lampung Selatan mengakibatkan ratusan rumah warga di Dusun Kuala Jaya, Desa Bandar Agung terendam akibat banjir rob. Di Desa Bandar Agung ini terdapat 333 rumah terendam banjir mencapai 1 meter di sejumlah titik. Fasilitas umum seperti sekolah tak dapat digunakan akibat air merendam halaman sekolah. Tak hanya merendam lingkungan rumah warga, jalan desa dan pesawahan turut terendam. Kondisi ini mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Semua kasur juga pada basah semua, tidurnya nggak pakai kasur. Terpal aja, tadi malam juga nggak dipakai, habis tenggelam semua. Terus ya masak juga tuh nunggu kering dulu masak juga. Saat banjirop mulai surut, warga mulai menguras air yang masuk ke dalam rumah. Akibat banjirop yang disebabkan curah hujan ini, seluruh harta benda milik warga tak sedikit yang terendam. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah daerah dan segera menanggulangi banjirop. Kecelakaan akibat sopir hilang konsentrasi kembali terjadi. Bus antar kota antar provinsi jurusan Ciledug Kuningan menabrak tiang flyover. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Inilah detik-detik saat wisatawan di pemandian Gunung Pandang, Kabupaten Aceh Tamiang diterjang banjir bandang. Peristiwa naas itu terjadi saat 4 wisatawan sedang mandi tiba-tiba terseret banjir bandang. Warga sekitar sempat berupaya menolong dengan melempar tali, namun dari 4 wisatawan hanya 3 yang selamat. Salah satu korban yang terseret banjir bandang ditemukan tewas di sekitar sungai perumahan Desa Simpang Kiri, Kecamatan Tenggulung, Aceh Tamiang. Keributan antar warga ini pecah akibat senggolan antara motor dan pengemudi mobil di Medan, Sumatera Utara. Diduga keributan ini lantaran pengemudi mobil tidak terima usai kendaraannya bersenggolan dengan pemotor. Warga setempat yang berupaya melerai keributan ini justru kewalahan karena kedua pihak dilanda emosi. Akibat insiden ini korban mengalami luka memar di pelipis dan belakang kepala. Kendaraan pribadi dan pengangkut sembako ini satu persatu antri melintasi banjir di ruas Trans Kalimantan, Desa Bukit Rawi, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Badan jalan yang rusak serta berlobang akibat tergerus air membuat pengendara harus berhati-hati dan berjalan pelan saat melintasi banjir. Akibat banjir dan jalan rusak, distribusi sembako dari Palangkaraya menuju sejumlah wilayah di Pulang Pisau terhambat. Sejumlah sopir pengangkut sembako mengaku keterlambatan akibat banjir bisa memakan waktu hingga lebih dari 1 jam. Tanggul Sungai Cisangkui, Kabupaten Bandung, Jawa Barat jebol diterjang banjir. Selain mengakibatkan permukiman terendam, tanggul yang jebol juga membuat instalasi air bersih milik Tirta Raharja rusak. Akibat rusaknya instalasi air bersih ini, pasokan kepada pelanggan di kawasan Kabupaten Bandung menipis. Pihak pengelola instalasi air bersih ini mengimbau warga Cisangkui dan sekitarnya berhemat. Untuk sementara, pasokan air bersih disuplai dari cadangan di bak penampungan wilayah Soreang. Sebuah bus antar kota antar provinsi menabrak tiang flyover Ciledug Tendean di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bagian depan bus ringsek dan sopir sempat terjepit. Usai evakuasi, sopir dan kenek dibawa ke RS Pertamina untuk perawatan. Seluruh penumpang dalam bus tujuan Ciledug Kuningan tersebut selamat. Berdasarkan penyelidikan sementara, kecelakaan terjadi akibat sopir hilang kendali setelah berusaha menghindari motor yang menyalip. Usai kejadian, lalu lintas sempat tersendat akibat badan bus yang menutup sebagian ruas jalan. Pemerintah tengah mengkaji aturan baru bagi masyarakat untuk dapat melakukan perjalanan, salah satunya dengan PCR. Aturan baru tersebut untuk mengantisipasi lonjakan COVID pada musim akhir tahun.
Setelah sebelumnya sempat memberlakukan dan mencabut syarat PCR bagi masyarakat yang berpergian dengan jarak 250 km, kini pemerintah kembali akan membuat aturan baru bagi warga yang hendak beraktivitas dengan syarat tertentu. Syarat tersebut tengah dikaji pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 untuk musim libur akhir tahun. Pengkajian kebijakan tersebut berdasarkan tingkat penularan COVID-19 di masyarakat. Salah satu syarat diantaranya akan kembali memperlakukan PCR. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya penerapan PCR sebagai syarat perjalanan sempat ditolak elemen masyarakat karena dianggap memberatkan. Negara-negara lain namanya PCR itu gratis kok. Kenapa di Indonesia udah bayar mahal? Gini, rakyat bukan tidak mau yang namanya diatur. Persoalannya, rakyat jangan diperas, dibalikin namanya aturan pemerintah atau apapun namanya, regulasi yang lainnya. Sejumlah pengaturan baru yang akan diterbitkan pemerintah tersebut untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19. Sejumlah skenario mulai dari pembatasan jumlah pengunjung di lokasi wisata hingga pengawasan protokol kesehatan di tempat rumah ibadah menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah. Dalam sepekan terakhir, terdapat 43 wilayah kabupaten kota alami kenaikan kasus COVID di seluruh wilayah Jawa dan Bali. Pemerintah menyebut tingkat penularan COVID-19 di Jawa berada pada angka 0,93%, sementara di Bali sebesar 0,97%. Dalam upaya menekan laju penularan COVID, pemerintah kembali memperpanjang PPKM luar Jawa Bali pada periode 9 November sampai 22 November 2021. Hingga Selasa 9 November 2021, terdapat 434 kasus tambahan baru infeksi COVID-19 di Indonesia, dengan total mencapai 4.248.843 kasus. Batas negara Indonesia dan Malaysia di Bengkalis Riau bergeser 2 km akibat abrasi pantai. Ainus Prime kembali saat lagi.